Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap maya dalam Zoom untuk melaksanakan satu kegiatan MGMP MA Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan, selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah dari beliau. Yang terhormat Kepala Divisi FAUD Dikdasmen Bapak Haji Sukoco MPD, kemudian yang terhormat rekan kerja saya Bu Siti Andriani dan juga Ustadz Yunus Priyadi, yang terhormat juga Pak Kiai Haji Rosyid selaku Wakil Pengasuh Bidang Asrama, dan yang saya muliakan seluruh guru Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, izinkanlah saya membuka kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebuah bentuk keseriusan kita untuk selalu melakukan peningkatan ya, melakukan continue improvement dalam berbagai hal. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, yang mungkin saya yakin dan saya percaya bahwa ini bukan kali pertama buat Bapak Ibu untuk mengenal aplikasi Canva. Nah, teman kita kemarin Ustadz Yunus baru saja mengikuti kegiatan pelatihan dan cukup lelah ya, cukup seminggu beliau mengikuti, dan mudah-mudahan hari ini beliau bisa sharing apa yang sudah beliau dapatkan. Nah, nanti ke depan saya juga berharap Bapak Ibu semua bisa sama berbagi ya dalam berbagai hal, tentu sesuai dengan skill ataupun juga hal-hal baru yang mungkin Bapak Ibu sering ikuti ya. Saya yakin dari Bapak Ibu pasti ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ketahui bersama. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita hadiahkan surat Al-Fatihah khususnya kepada pendiri Yayasan Islam Alhamdulillah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaihu. Mudah-mudahan beliau dan juga seluruh pengikutnya, istrinya dan keluarganya diberikan tempat yang layak di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita juga yang mengikuti jejak beliau diberikan kesehatan dan kekuatan hingga mencapai tingkat kesuksesan yang kita idamkan bersama. Al-Hadiniyah walaikul nuliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bi alaihim waladhdallin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Untuk membuka semangat kita ya, izinkanlah saya memohon kepada Pak Hadi terlempar ya. Sepertinya kelempar ya. Oh, ada. Saya meminta izin ke Pak Hadi untuk memberikan semangat kepada kita semua sebelum kita mengikuti kegiatan nanti insya Allah dari Ustadz Yunus. Kepada Pak Hadi disilahkan. Terima kasih Bu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama yang kita hormati Wakil Kepala Pengasuh Bapak Kiai Abu Rosyid dan Kepala Sekolah MA Media Bu Ira Asmara serta kedua wakilnya Bu Siti Andriani dan Pak Yunus Priyadi serta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dalam GMP MA Alhamdulillah. Sebelum kita sama-sama untuk mendengarkan atau menyimak pemaparan dari Ustadz Yunus, sedikit Bapak Ibu, salam dari Bu Direktur, Bu Dr. Farida Wulandari, MPD,
dan Ibu Marti Alifa, yang dimana Bu Farida juga sedang kegiatan yang bersamaan, namun beliau alhamdulillah mengetahui kegiatan ini dan juga berpesan agar disimak baik-baik atau diikuti dengan sebaik-baiknya terkait dengan MGMP mengenai membuat desain dan aplikasi Canva ini. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Marti juga saat ini alhamdulillah sedang ada kegiatan di Surabaya. Bapak dan Ibu, beliau juga menitipkan salam agar saya perwakilan dari Direktorat Pendidikan untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah di sini saya lihat untuk materi MGMP di pekan ini sangat berkaitan sekali. Insya Allah di Direktorat Pendidikan, sekedar informasi Bapak dan Ibu ya, kami juga sedang mempersiapkan semacam panduan kompetisi ya, nanti kita akan sampaikan di surat resmi, di mana salah satunya adalah penggunaan desain aplikasi seperti ini. Nanti dari Direktorat Pendidikan yang akan dikeluarkan surat ini agar Bapak dan Ibu mempunyai suatu inovasi pembelajaran. Jadi dalam pembuatan media ajar, salah satunya bisa dilakukan dengan aplikasi Canva ini. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ustadz Yunus ya, yang nanti akan men-share. Kalau tadi saya tidak salah dengar, sudah mungkin lebih banyak terstruktur karena sudah seminggu seperti itu. Mungkin sudah jadi expertise nih sebentar lagi ya, terkait dengan aplikasi Canva ini. Di mana memang pada saat ini yang kita masih dalam pembelajaran online, aplikasi ini memang menyediakan platform online ini terkait dengan desain ataupun hal-hal lain. Kami dari Direktorat Pendidikan sangat mendukung untuk acara ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, diharapkan semua dari Dewan Guru khususnya di MA dapat mengikuti acara ini dan nanti kita semua akan mendapatkan manfaatnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, salam sehat dan semangat terus untuk mengikuti acara ini, dan insya Allah saya coba untuk sambil mengikuti ya Bapak dan Ibu sampai dengan pukul 14.30 nanti ya Bu Ira ya, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih, salam semangat semuanya. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Salam kembali untuk para pimpinan kita di Direktorat Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, tiba waktunya bagi kita untuk menyimak hal-hal yang akan disampaikan Ustadz Yunus. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal kebaikan dan juga bisa dijadikan salah satu ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ketika kita meninggal pun kalau ilmu yang bermanfaat itu amalannya tetap mengalir ke kita semua. Amin ya robbal alamin. Kepada Ustadz Yunus disilahkan. Baik, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi wa kafa. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna ijtinabah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sama-sama kita hormati Kepala Divisi Dikdasman Bapak Hadi dan juga Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Bidang Kepesantrenan Ki Haji Abdul Rashid Marahli LC, Kepala Madrasah Aliyah Bu Ira dan wakilnya Bu Rini, serta Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk sharing ya beberapa ilmu yang alhamdulillah sempat minggu kemarin itu saya ikuti pelatihannya, yaitu tentang membuat desain pembelajaran dengan aplikasi Canva. Jadi insya Allah siang ini kita akan sama-sama mengikutinya. Tapi sebelum itu izinkan saya men-share terlebih dahulu apa saja yang kemarin saya pelajari. Di sini ada 10 materi yang kemarin saya sempat belajar. Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat. Pertama ada daftar riwayat hidup, kemudian juga buku kenangan,
infografis, logo personal, mind mapping, kemudian sertifikat, virtual background, ya, header Google Classroom, ya, Twibbon, komik digital, kemudian wallpaper handphone, video pembelajaran, dan menguploadnya ke channel YouTube, serta yang terakhir itu adalah belajar membuat LKPD digital. Nah, oleh karenanya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, tapi kita nggak semuanya akan buat 10 materi ini dalam satu hari karena nggak cukup waktunya. Jadi kita akan lebih mengenal terlebih dahulu Canva itu apa sih gitu. Nah, ini sebentar Bapak Ibu bisa langsung klik ya link yang saya share di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu, di situ ada alamat ya, yang mana Bapak Ibu bisa klik. Tapi di sini di copy ya, di copy kemudian dipaste di Google Chrome ataupun Mozilla ya. Oke. Nah, saya klik dulu di sini. Ya, ini bisa juga langsung diklik linknya, nanti kita langsung diarahkan ke mana? Ke Google Classroom ataupun di aplikasi Canva-nya. Nah, tapi saran saya lebih baik di Google Chrome, karena kalau di Mozilla itu mungkin ada beberapa variasi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, saya juga izin share screen layar saya biar lebih jelas lagi. Nah, ini tampilan di mana? Di Google Chrome saya. Jadi ini sudah terbuka aplikasi Canva. Boleh Bapak Ibu langsung praktek di komputernya, atau yang menggunakan HP bisa juga, tapi kalau yang di HP itu biasanya download dulu aplikasinya di Play Store. Nah, nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa memasuki akun Canva-nya ini. Jadi yang perlu kita ketahui, Canva ini adalah salah satu platform yang sangat membantu sekali, ya terutama dalam pembelajaran. Kita membuat hal-hal yang kita butuhkan. Misalnya Bapak Ibu iseng-iseng gitu ada waktu kosong pengen bikin virtual background kelasnya, ataupun ingin membuat tentang postingan di Instagram Bapak Ibu, atau pengen bantu PPDB Alhamdulillah misalnya, itu bisa menggunakan platform ini ya, Canva. Dan ini platform yang kita nggak harus menginstalnya di komputer kita. Jadi sudah ada di internet, dan kita otomatis harus mempunyai koneksi ke internet. Itu kelebihan dan kekurangannya Canva. Nah, oleh karenanya di sini di Canva pun ada dua tipe ya. Tipenya ada yang gratis, ada yang pro. Nah, kebetulan karena kemarin itu saya ikut pelatihan, akun saya sekarang yang di Canva ini sudah menjadi pro. Nah, jadi di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang gratis, fitur-fitur yang ada di desain yang kita buat itu masih terkunci atau masih ada gambar mahkotanya seperti itu. Jadi contohnya saya buat di sini ya, misalnya tentang kiriman Instagram. Nah, ini kan saya masih pakai akun yang gratis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada yang gratis ya. Ini langsung saya klik langsung muncul ya. Ini adalah masih gratis. Nah, ada juga yang bintang yang ada mahkotanya ini. Nah, ini saya nggak bisa pakai karena saya masih akun gratis. Nah, gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mahkotanya hilang atau kita masuk yang sudah akun pro. Nah, caranya nanti insya Allah saya dapat info dari pelatih kemarin, trainer.
bahwa nanti insya Allah akan ada pelatihan lagi. Pelatihan lagi, ya insya Allah mungkin minggu depan, ya nanti saya akan infokan kembali ke Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin sekali mengikuti karena mungkin ada hobi yang apa namanya, hobi Bapak Ibu suka utak-atik ataupun suka tentang desain gitu ya, ataupun Bapak Ibu juga butuh misalnya buat pembelajaran, silakan. Nanti saya akan infokan di grup WAG biar nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nah itu pelatihannya itu sih nggak sampai seminggu ya Bapak Ibu ya. Pelatihannya itu cuma 4 hari ya. Nah pelatihannya cuma 4 hari, cuma banyak tugas-tugasnya gitu. Kayak tadi saya share 1 hari itu bisa jadi 3 tugas, 2 tugas gitu. Tapi itu sangat membantu kita ya. Nah di sini mungkin seandainya Bapak Ibu nanti mau ikut pelatihan, nah ini untuk apa namanya tuh pengetahuan lebih awalnya itu kita akan masuk di sini. Nah di sini Bapak Ibu otomatis sudah masuk ke Canva ya, melalui apa namanya emailnya masing-masing sudah ya. Nah contohnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk itu biasanya ada tanda profilnya, ada tanda fotonya di sini. Oke, silakan Bapak Ibu, boleh dicoba. Di mana di chat itu saya sudah lampirkan link Canva-nya, dicoba, kemudian pastikan ya akun Canva Bapak Ibu sudah masuk ke mana ke Canva-nya. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, di sini Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas, di sini ada buat desain ya. Oke, diklik, kemudian Bapak Ibu lihat dari atas ke bawah, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu ingin buat undangan pernikahan misalnya, ya, buat anaknya ataupun buat cucunya, ya. Ya, itu bisa langsung di Canva bisa ya. Pengen buat presentasi, misalnya PowerPoint. Nah, buat PowerPoint itu juga bisa melalui Canva ya, gitu. Nanti jadi dari Canva dituangkan atau dikonvert menjadi jadi PowerPoint seperti itu ya. Bukan dari PowerPoint ke Canva tapi dari Canva ke PowerPoint itu bisa. Kemudian Bapak Ibu misalnya pengen buat penugasan ke siswa misalnya membuat poster, ini di sini juga bisa ya. Kemudian di sini ada header Google Classroom itu, ya header Google Classroom itu yang biasa kita lihat di GCR itu kan ada misalnya kelas 11 IPA, kelas 12 MAK. Nah itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, ya. Gitu. Contohnya seperti yang saya buat di sini kemarin pelatihannya di sini saya contoh. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah jadi bergerak. Jadi biasanya kita cuma gambar, tapi di sini kita bisa desain dengan foto kita, dengan apa namanya tulisan-tulisan yang bisa kita tuangkan dalam Google Classroom ini. Ya, oke. Kemudian kita juga bisa di sini membuat latar belakang virtual Zoom atau virtual background. Nah, itu Bapak Ibu kan sudah ada di belakangnya itu ya. Virtual background yang di-share di MGMP ini juga dibuat dari Canva ya Bu Ira ya. Nah, gitu. Jadi dari Canva Iya, juga Ustadz. ya. Layarnya juga dari Canva. Ya. Gitu ya. Kalau dari saya sendiri, kalau seandainya Canva itu dibandingkan dengan Photoshop ya, kemudian aplikasi-aplikasi lain itu lebih simple di Canva dan variasinya lebih banyak di Canva gitu dibandingkan dengan Photoshop. Kalau Photoshop itu mungkin kita lebih gunakan untuk mengedit foto yang sebenarnya itu bukan aslinya gitu. Nah, jadi kita bisa memperjelas, kita mempercerah, ataupun menghilangkan noda-noda itu semuanya ada di Photoshop.
Ya, sedangkan kalau di Canva itu segala yang kita butuhkan itu ada. Ya, oke. Selanjutnya kita bisa membuat postingan Instagram. Nah, biasanya kalau buat Twibbon, kita pakai ukuran yang kiriman Instagram ini, yaitu 1080 kali 1080 pixel, ya. Kemudian kita ingin buat logo, ya, logo misalnya logo misalnya logo akun Bapak Ibu ya, misalnya ingin buat ada yang punya channel YouTube ya. Nah, kemudian pengen buat logonya. Nah, itu kan bisa juga dibuat di Canva. Kemudian ingin membuat video. Nah, video misalnya Bapak Ibu ada yang YouTuber ya, maksudnya itu punya ya akun YouTube dan suka buat-buat video, di sini pun ada. Di Canva itu bikin video pun ada, ya. Kemudian bikin banner, ya, kartu, banner, ya, cerita. Kemudian resume, ya. Kemudian juga Bapak Ibu di sini buat jadwal kelas, misal jadwal piket. Nah, di sini juga ada, ya. Infografis, lembar kerja, kemudian wallpaper desktop, ya, wallpaper laptop Bapak Ibu, itu bisa juga di sini dibuat. Kemudian membuat sampul buku, ya, kemudian poster dan yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan coba ya langsung, ya, kita akan coba langsung membuat riwayat hidup, ya, daftar riwayat hidup. Kita pilih yang resume ya Bapak Ibu ya. Kalau di Canva-nya berbahasa Indonesia, itu namanya resume, ya. Ya, atau Bapak Ibu juga bisa ketik di awalnya itu misalnya kita klik CV atau daftar riwayat hidup. Nah, langsung keluar. Ini lebih simpel lagi. Nah, Bapak Ibu mau pilih desain yang apa saja ini ada. Misalnya ya, kenapa sih kita harus pakai kayak begini ya? Ya, kalau seandainya kita pakai yang Word ya, kemudian PPT itu udah biasa. Tapi kalau ini kan desainnya ada yang warna-warni ya. Oke, coba kita pilih satu. Yang mana yang keren dulu? Wah, ini bagus ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita coba pakai yang ini nih, yang warna biru ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nggak bisa ya, karena di sini masih ada mahkotanya ya. Nah, kita coba cari yang gratis saja deh. Kita cari yang gratis. Ini gratis ya. RP berbayar. Bisa nggak ini coba. Oh iya, ya. Nah, tapi kalau kita unduh ini, nah ya, unduh dengan Canva Pro. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau ada tulisan berbayar, ada kemudian ini yang gratis saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba yang gratis. Cuma kita cari yang lebih bagus sedikit. Oke, di sini kita coba cari yang gratis. Silakan Bapak Ibu juga boleh pilih, bebas. Ya, silakan pilih. Saya akan coba pakai yang ada fotonya biasanya ya. Nah, ini gratis nih. Ya, Cahaya Dewi. Nah, kita coba pakai yang ini. Oke, ini sudah terbuka. Kok kecil tulisannya? Nah, ini cara memperbesarnya Bapak Ibu bisa lihat di bawah, paling bawah itu. Zoom itu ada 37%. Nah, Bapak Ibu bisa pilih misalnya 50%. Atau kurang gede, kita tambah lagi 100%. Nah, gitu ya Bapak ya. Oke, ini kan masih foto orang nih. Nah, caranya gimana gantinya? Oke, pertama kita klik dulu fotonya. Oke, kita klik fotonya, kemudian kita pisahkan dari gambar. Ya, kita ulangi. Pertama kita pengen ubah foto cewek ini dengan foto kita. Kita klik fotonya, terus kita klik kanan. Kemudian kita pilih pisahkan gambar.
Ya, oke. Nanti untuk apa namanya sesi pertanyaan nanti di akhir ya Bapak Ibu ya. Kita dicoba dulu ya sambil saya jelaskan sambil dicoba. Kemudian setelah itu gambarnya kita ngapain? Kita buang, kita delete ya, kita hapus. Klik kanan lagi, klik kanan, kemudian kita hapus. Nah, ya. Nah, sekarang kita pengen masukin gambar foto kita ke sini, ya. Maka kita pilih, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri layar, itu ada unggahan. Pilih. Nah, ini unggahan-unggahan saya ini, ya. Nah, ini saya pengen masukin foto saya. Gimana caranya masukin foto saya? Yaitu dengan cara unggah media. Ya, unggah media. Nah, kemudian cari foto Bapak Ibu yang di komputer itu. Ada di mana fotonya? Wah, di sini ya. Saya cari foto saya. Ini yang bagus ya Bapak Ibu ya. Fotonya ya. Nah, ini fotonya. Oke, sekarang lagi proses. Setelah diunggah dia akan proses ya. Oke, sekarang sudah ada fotonya ya. Nah, caranya kok di sini di layar masih belum masuk nih. Nah, kita klik gambarnya. Nah, ini kan fotonya sudah ada nih ya. Nah, sekarang fotonya kita tarik ya. Kita masukkan ke tempat si cewek tadi. Nah, ya. Akhirnya kita berhasil. Ulangi ya, saya ulangi ya. Oke, ini kan tadi fotonya nggak ada. Ya, fotonya udah selesai kita unggah. Kemudian kita klik fotonya. Nah, sudah muncul. Nah, sudah muncul fotonya. Kemudian kita tarik. Tariknya gimana? Ya, tinggal tekan yang lama. Ya, tekan yang lama. Terus kita tarik. Kita masukkan ke kolom si cewek yang tadi. Nah ini kok nggak rata. Gimana caranya? Nah, ini caranya Bapak Ibu. Kalau seandainya seperti ini, ya, biasanya sih banyak ditemukan. Kok bisa seperti ini ya Bapak Ibu lihat. Ya di foto yang awal yang Bapak Ibu unggah itu kan lebar. Ya bukan badannya yang lebar ya. Fotonya lebar. Ya, maka kita harus pangkas. Jadi fotonya yang di sini kita klik lagi. Terus kita pilih bagian atas itu ada edit gambar, ada pangkas, ada balik. Ya maka kita pilih yang pangkas. Nah, setelah kita pangkas, nah kita geser fotonya. Just. Ya. Oke, dah, jadilah seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa masukin foto ya, masukin foto di layarnya. Nah, terus setelah kita masukin foto apalagi Bapak Ibu? Langkah selanjutnya ganti nama. Jangan Cahaya Dewi. Ini ganti namanya salah. Ganti misalnya nama saya nih. Wah. Nama lengkap. Ya. Ini kegedean ya, hurufnya kegedean. Kita sesuaikan. Gimana menyesuaikannya? Kita blok namanya dulu. Kemudian Bapak Ibu lihat bagian atas. Saya kecilin AC dulu Bapak Ibu. Ini dingin sekali. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini di layar di bagian atas itu ada kurangi ukuran font. Tambah ukuran font. Bapak Ibu tinggal pilih kurangi. Terus pelan-pelan ya. Sampai benar-benar nah ini kekecilan tapi ya. Kita gedein lagi. Ya, kita gedein lagi. Nah, seginilah ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah nama sudah berhasil ya, kita klik bawahnya misalnya jabatannya misalnya apa? Misalnya tenaga pendidik. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa langsung isi ya. Nah, ini isinya sesuai dengan CV Bapak Ibu semua. Ya, ini cara ngisinya gimana?
Itu caranya ya Bapak Ibu tinggal klik kolomnya, kemudian Bapak Ibu blok. Nah, di sini Bapak Ibu langsung tulis, saya adalah seorang ya tenaga pendidik ya di pesantren atau di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Nah, ini misalnya seorang tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Ya. Nah, saya juga, misalnya, saya kan, Pak, misalnya, saya juga menjadi wali kelas, menjadi wali kelas, punya 10 MAPK. Nah, ini cerita tentang Bapak Ibu, ya namanya juga ikhtisar ya, ikhtisar karir. Ya, silakan diisi Bapak Ibu. Kemudian di sini kompetensi utamanya apa? Misalnya Bapak Ibu ahli di bidang software ya dan yang lainnya. Kemudian hubungi. Nah, misalnya di sini misalnya hubungi misalnya ketika riwayat hidup Bapak Ibu itu dibaca orang pasti misalnya mereka tertarik ya dari desainnya aja bagus ya, kemudian fotonya juga foto yang bagus. Nah, cara hubungi ini gimana? Nah, ini telepon Bapak Ibu masukin di sini ya. Telepon saya masukin 0813. Oke, email Bapak Ibu masukin juga di sini. Emailnya saya tulis ini email saya. Oke, kemudian situs web. Situs web saya belum punya situs web. Hapus saja Bapak Ibu. Ya, di blok tulisannya. Kemudian kita backspace. Ya, kita delete. Nah, ini alamat. Alamat juga penting. Silakan ditulis juga. Alamat kampung di Bogor. Kelurahan Bogor. Oke, nah ini udah jadi nih ya, ikhtisar tentang Bapak Ibu sudah, kemudian kompetensi utamanya udah, kemudian alamat email, misalnya Bapak Ibu punya akun Facebook, tulis di sini Facebook, Instagram, Twitter dan yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat foto nama tenaga pendidik. Ini kayaknya nggak rapi nih. Nah, supaya kita lihat, kita kecilin dulu ke 50%. Nah, ini kan kurang rapih ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pindah. Pindahnya gimana caranya? Nah, Bapak Ibu klik kolomnya, kemudian Bapak Ibu pindah, tarik ke atas. Nah, bisa. Oke, nah, setelah selesai sudah, nah kemudian Bapak Ibu bisa tulis di sini riwayat kerjanya, ya. Langkahnya sama seperti yang tadi. Ya, kemudian referensi juga di sini sudah. Nah, misalnya ini udah jadi nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, maka kemudian langkah selanjutnya gimana cara menyimpannya? Nah, cara menyimpannya Bapak Ibu bisa lihat di sini di bagian atas itu ada tanda panah ya ke bawah. Nah, ini kita klik. Kemudian kita disarankan untuk mencetaknya sebagai PDF. Kalau saya pengen jadi foto bisa nggak? Bisa, ya. Nah, ini PNG, bisa juga JPG, ya. Kemudian juga jadi video, bisa juga, ya. Jadi GIF, misalnya bisa juga, semuanya bisa. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu sudah jadi seperti ini. Tapi kita belum unduh ya Bapak Ibu ya.
Misalnya kita pengen, ini kayaknya kurang apa namanya ya? Misalnya kurang rame misalnya ya, cuma kotak-kotak biru-biru gini. Nah, ini caranya gini, Bapak Ibu ya. Saya share. Nah, Bapak Ibu lihat di elemen. Nah, ini di sebelah kiri layar itu isinya itu banyak. Ada template. Ya, template itu ya ini backgroundnya ya, templatenya bisa bisa diubah nggak bisa ya. Tapi kita lari ke elemen. Nah, setelah elemen kita bisa misalnya pengen kita pengen coba kasih hiasan ya. Hiasan, coba kita tulis di sini ya. Hiasan. Nah, nih, Bapak Ibu keluar di sini. Bapak pertama, saya ulangi. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri layar, itu ada elemen, diklik. Kemudian di bagian searchingnya kita tulis hiasan. Nah, maka keluar hiasan-hiasan yang bagus-bagus kan Bapak Ibu. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu kita pengen coba pakai hiasan yang mana yang bagus ya. Kita coba pakai yang ini nih. Gambar bola garis-garis. Nah, ya. Kita coba tempel di mana? Oh, di sini nih bagus nih, misalnya di pojok ya. Biar kelihatannya kayak matahari ya. Gerhana matahari kali ya. Oke. Nah, maka setelah itu pasti tulisannya kita lihat bakal hilang ya, maksudnya nggak kelihatan ya. Nah, caranya gimana nih? Biar supaya masuk ke belakang. Gambarnya jadi masuk ke belakang. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik gambarnya, terus di bagian atas kanan itu ada gambar kotak-kotak. Kotak-kotak namanya kotak-kotak transparansi. Ini Bapak Ibu klik. Nah, ini adalah transparansi. Kita ingin bola yang garis-garis ini supaya menyatu dengan background. Ini kita tarik, ini kan 100 ya, kita kurangi. Kita sampai ke sekiranya kelihatan. Nah, misalnya seperti inilah, 18. Ya, oke. Nah, kemudian, jadi hilang ya. Maksudnya gambarnya tetap ada, tapi nggak terlalu kelihatan. Ini namanya variasi ya, Bapak Ibu ya, bebas. Nah, Bapak Ibu pengennya yang polos aja misalnya, ya silakan. Tambahin Ustadz, diklik sebelah kanan, send to back. Ya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ini gambarnya masih mentok sama riwayat kerja ini kolomnya. Maka kita klik kanan ya. Nah, kemudian kita bawa bola garis-garis ini ke belakang. Kita pilih bawa ke belakang. Nah, itu ya. Jadi ini juga sama nih. Yang tulisannya juga sama. Ya, tulisannya juga kita bawa ke belakang. Jangan. Kita pindahkan ke satu lapis bawah. Nah, gitu ya. Jadi bola garis-garis ini dia tanpa ada ya, tapi kita kurangi transparansinya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, nah kayak gini ya, misalnya kurang masih ini kan kelihatan ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini variasi saja ya. Oke. Nah, setelah itu selesai ya. Kita sudah belajar masukin foto, kemudian kita ubah nama, kemudian kita coba masukin gambar-gambar yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu kita pengen cetak ya, karena kita disuruh misalnya untuk menjadikannya sebagai PDF dan harus segera kita kirim. Oke, maka kita cetak sebagai PDF. Ya, kemudian kita unduh. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi, selesai diunduh, dan kemudian saya lihat hasilnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, hasilnya sudah ada. Oke, ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek edit di Photoshop, ya, bikin di Word,
ya, kadang tulisannya juga, hurufnya juga apa namanya beda-beda ya. Nah, ini justru di Canva itu lebih simple dan banyak apa namanya template-template yang bisa kita pilih. Ya, oke. Sekarang Bapak Ibu boleh coba langsung sambil nanti jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di apa namanya secara langsung ya, raise hand ya, biar nanti kita akan lihat apa namanya perkembangannya. Ya, silakan Bapak Ibu dicoba. Insya Allah nanti apa hasilnya kita akan kumpulkan di Google Classroom. Nah, nanti Bapak Ibu saya minta untuk bergabung di kelas Google Classroom yang sudah saya buat ini. Nah, nanti akan saya share link Google Classroom-nya sebentar. Oke. Oke, nah itu ada Bapak Ibu tinggal klik ya linknya join kelas desain Canva MA. Nah, nanti langsung masuk ke Google Classroom-nya. Nah, di situ nanti saya minta Bapak Ibu untuk MGMP hari ini bisa mengupload ya hasilnya di GCR ya, GCR MGMP MA Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya saya akan izin share kembali. Nah, di sini untuk apa namanya tugasnya ya, nah, saya akan edit dulu. Nah, saya akan tugaskan. Nanti jika sudah ada yang selesai, silakan Bapak Ibu tinggal kirim di Google Classroom-nya. Oke. Ya, oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu sambil mengerjakan mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Canva atau daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu kerjakan sekarang. Oke, ada misalnya salah satunya ada yang nggak bisa unduh ya. Nah, itu alasannya di situ di tanda panah ada berbayar. Nah, berarti tadi ada apa? Bapak Ibu mungkin ada yang pilih yang RP. Nah, maka Bapak Ibu ketika milih template harus ada tulisan gratis. Iya, gitu. Kecuali Bapak Ibu sudah nanti ikut pelatihan ya 4 hari, kemudian nanti dijadikan tim mereka. Nah, ini contohnya kayak saya di sini. Nah, saya sudah masuk ke tim angkatan 5 dan 21. Nah, saya coba ya, saya masuk ke tim mereka. Nah, di sini ketika saya tulis di sini misalnya daftar riwayat hidup nah, ini semua adalah gratis, nggak ada lagi apa namanya kita harus berbayar atau apa. Ya, kita mau pilih template yang seperti apa kita bisa. Itulah kelebihannya kalau seandainya kita ikut pelatihan Canva Edu. Ya, ini saya kembali lagi ke akun pribadi. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin tanyakan kembali. Paling dibuat, kalau tadi kan dari template Ustadz, coba buat jangan dari template, dari blank. Oh, dari blank. Karena itu bisa lebih jadi apa? Kalau misalnya template kan apa baku ya. Kadang bisa dari template, kadang juga kita pengen desain ala kita gitu. Nah kalau ala kita itu kan dari blank, dibuat dari blank. Jadi nanti kotaknya ada di mana, bikin apa yang kalau mau bikin garis ada di mana gitu. Oke, baik Bu. Oke, sekarang kita coba di sini buat dari nol berarti ya. Nah, berarti di sini kita klik ya. Tadi kita pilih lagi resume. Instagram aja, yang buatan Instagram Ustadz itu kan lebih kecil. Oh iya. Buat yang kalau kayak kita buat tuh, kalau misalnya ada
yang kayak testimoni alumni itu kan. Oh iya. Ya itu dibuatnya di inian Instagram. Oke, baik Bu. Untuk sekarang yang pertama kita kan masih ada waktu lumayan ya, masih sekitar 35 menit. Jadi insya Allah untuk materi kedua nanti kita akan coba buat sesuatu tapi dari nol ya. Itu terkait dengan apa namanya buku kenangan ya. Kan Bapak Ibu suka ya simpan foto-foto anak-anaknya, cucu-cucunya ya. Mungkin misalnya atau terlebih lagi sekarang lagi temanya kita PAS misalnya. Nah kan sayang tuh kita udah jepret-jepret foto-foto, cuma nggak di apa nggak apa ya, cuma lewat gitu aja jadi status ya. Kita pengen jadiin video. Nah nanti insya Allah kita akan buat ya Bu Ibu ya. Oke, sekarang mungkin saya lihat di sini coba saya cek terlebih dahulu di GCR-nya. Apakah sudah masuk di sini? Oke, 2 orang ya, baru 2 orang ini yang masuk nih, Pak Ismail sama Wira. Ya silakan yang lainnya bisa join di mana di GCR. Nah, insya Allah nanti kita akan lihat hasilnya ya buatan dari Bapak Ibu semua. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu 3 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan desain yang riwayat hidup yang baru tadi kita kerjakan bersama, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mbay. Silakan Ibu. Iya. Maaf Ustadz, saya ini telat masuk. Jadi tadi belum nyambung ini apa, bagaimana. Oh gitu. Oke, baik Bu. Ya. Jadi kita kali ini akan membuat salah satu apa namanya daftar riwayat hidup menggunakan platform Canva. Nah, platform ini adalah Canva ini kita nggak usah menginstalnya di laptop gitu. Jadi kita tinggal buka Google Chrome ya. Kemudian kita klik www.canva.com. Ya, itu ada kalau nggak salah di chat Zoom, saya share kembali. Nah, coba saya share di sini. Nah. Oke, ini saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Di chat Zoom. Nah, oke, nah ini silakan Bapak Ibu klik yang baru masuk boleh klik di chat Zoom sudah saya tuliskan ya. Apa alamat Canva-nya tinggal diklik nanti langsung diarahkan ke Canva ya. Oke. Nah untuk yang kalau menggunakan HP Bapak Ibu harus download aplikasinya dulu ya di Play Store namanya Canva juga. Nah kemudian setelah itu baru masuk menggunakan akun email ya, akun Gmail-nya seperti itu. Oke. Gimana Bu Mbay, sudah masuk ke Canva-nya? Baru mau. Oke. Ya, sambil menunggu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung buka mikrofonnya atau melalui chat Zoom. Izin ke toilet, silakan Bu Nurbaiti. Selamat ulang tahun. Oke. Bu Mbay, kalau boleh tahu bukanya pakai HP atau pakai HP saya. Oh iya. Lagi apa? Di Play Store dulu lagi install, download. Oh iya.
Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan? Insya Allah setelah ini kita akan buat buku kenangan ya Bapak Ibu ya. Satu lagi, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Misalnya ketika sedang di tengah-tengah kerja ya, di tengah-tengah edit, tiba-tiba mati lampu misalnya ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Segala desain yang kita sedang kerjakan itu otomatis akan tersimpan di mereka di Canva. Ya, Bapak Ibu lihat ya di sebelah atas itu ada bacaan ya yang kurang jelas. Semua perubahan telah disimpan. Ya, misalnya saya contoh ya, saya nggak save di sini, beda sama Microsoft Word, beda dengan aplikasi-aplikasi yang kita install. Kita kan harus save terus ya. Nah, kalau di Canva itu otomatis, Bu. Hasil pekerjaan terakhir kita itu akan otomatis tersimpan. Ya, saya tutup nih, saya nggak save nih, saya langsung tutup aja. Nah, terus kemudian saya buka Canva. Nah, kemudian saya pengen cari kerjaan saya yang tadi, di mana ya? Nah, itu ada di sebelah kiri, ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilih semua desain Anda. Nah, ini itu desain saya yang tadi itu otomatis tidak hilang, ya, dan juga tidak tidak berubah, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan aplikasi Canva ini sangat membantu. Seperti itu. Oke. Ustadz di GCR atas nama 10 MAK di remove ya. Oke, baik Bu Rini. Oke, kemudian mohon izin ada tamu di Lazis. Oke, siap Pak Suban. Oke, guru-guru kita nih, Masya Allah. Ya. Oke. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tugas juga ya Bapak Ibu ya. Misalnya kelas 12 misalnya. Di semester genap nanti ingin menugaskan santrinya buat riwayat hidup. Ya boleh, silahkan. Nah, nanti mereka arahkan ke Canva. Seperti itu, ya, cari template-nya yang gratis-gratis, kemudian mereka suruh bereksplorasi, ya, bikin template-template yang bagus. Kemudian kumpulkan di GCR kayak sekarang nih, ya. Nah, saya buat di GCR, kemudian Bapak Ibu nanti kumpulkan, ya, seperti itu. Oke. Gimana, Bu Mbay, sudah terinstall aplikasinya? Sudah masuk di Canva-nya. Maksudnya kalau masuk ini tinggal daftar riwayat hidup, tinggal tulis gitu ya, Ustaz? Ya, diklik paling atas, Bu. Di mana bagian atas di searching, klik daftar riwayat hidup. Atau kita kenal dengan CV ya. Ya, bebas ya Bapak Ibu ya. Dipilih template-nya yang ada tulisan gratis. Ya, tulisan gratis. Kalau yang berbayar nanti Bapak Ibu ada kesulitan diunduh. Kita tidak bisa di-download, kita tidak bisa diunduh karena kita belum bayar. Jadi kalau mau diunduh ya harus bayar dulu, ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada juga yang ada mahkotanya nih. Nah, kalau yang mahkota itu apa bedanya? Nah, kalau mahkota itu ya kita harus ikut pelatihan. Nah, ini contohnya nih, Pro, tulisannya Pro. Kalau kita klik, nanti ada notifikasi, kita harus harus masuk ke akun Pro-nya dulu. Nah, itu akun Pro-nya itu ada bayarnya per bulan, ada juga bayarnya per tahun. Sekiranya ada per tahun itu kalau nggak 900.000. Ya, sangat mahal ya Pak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ikut pelatihannya, nanti ikut pelatihan akan jadi tim, ya, tim Canva Edu.
Nah, ini saya sudah masuk di timnya. Jadi bisa mendesain apa saja template-nya gratis. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita akan langsung masuk ke buku kenanga. Ya, nah itu untuk pengerjaan Bapak Ibu bebas. Jadi nggak saya kasih waktu sampai sore ini enggak, ya. Bisa jadi besok, bisa jadi ya lusa, silahkan. Yang penting Bapak Ibu bisa berkreasi dan juga mengirimkan tugasnya, ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembuatan buku kenanga ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita ingin buat buku kenanga, maka kita harus kembali ke beranda. Halaman besarnya ya. Kita balik dulu ke beranda, kemudian kita tulis di sini mau bikin apa? Buku cerita, ya, buku kenanga. Nah, ada nggak di sini? Oh, nggak ada nih. Oke, kita coba di sini kita lihat dibuat desain. Browser cerita Instagram. Oke, kita coba pilih yang di sini ya, cerita Anda. Ya, cerita Anda. Nah, ini ya. Ini udah halaman kosong ya, seperti tadi yang diarahkan oleh Bu Ira, bahwa kita akan membuat buku kenanga. Ya, cerita kita nih misalnya. Ya, Bapak Ibu pengen buat dan upload ke cerita Instagram. Ya. Atau cerita di status WA bisa ya. Nah, ini caranya ya. Pertama saya ulang lagi ya. Di beranda Bapak Ibu ya pilih ya cerita Anda. Cerita Anda ukurannya 1080 kali 1920. Gambarnya gambar kamera ya. Oke. Setelah itu muncullah layar kosong. Ya. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita pilih template. Nah, template-nya kita pilih ke bawah, misalnya tentang ujian ya, kita searching aja ujian sekolah. Nah ya, nih di sini, ini kita pilih, wah pro semua, nggak ada yang gratis. Ya udah, ya kita cari di sini sekolah. Nah, muncul nih, Bu, kalimatnya sekolah. Keluar semua sekolah, ya. Silakan dipilih template-nya. Oh, ntar. Oke, jadi ini baru saya tinggal. Ya, saya pilih yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, di sini saya tulis, di sini kan udah muncul nih template-nya yang gratis. Karena saya searching-nya satu kata, sekolah. Muncul ya, kalimat sekolah ya. Kemudian sudah keluar template-nya. Nah, ini template ini kita gunakan buat apa? Buat background-nya, Bapak Ibu. Biar orang-orang ketika melihat pertama kali videonya, wah, bagus nih ya. Oh, tapi ini tentang Selamat Hari Guru Nasional. Maka kita rubah, misalnya dokumentasi PAS. Misalnya ya MA Alhamidiyah. Wah, ini masih belum pas ini tulisannya. Kita kecilin lagi Bapak Ibu. Kita blok dulu. Ya, kalau lebih gampangnya blok itu tinggal Ctrl A ya. Kemudian kita kecilkan ukurannya. Nah, baca desain nggak bisa. Ini gimana Pak? Tidak dari hidup. Terus ukurannya pengen kita geser misalnya.
Bapak Ibu tinggal klik tulisannya, terus kita geser. Ya, oke. Kita sesuaikan dengan gambar. Baca gini, Mama ketinggalan kan tadi. Oke, ya. Iya. Nah, setelah itu, Oh, ininya. oke, belum. Nah, ini kita setelah itu yang harus kita lakukan ya adalah logo. Wah iya nih, logo sekolahnya juga harus ada ya Bapak Ibu ya. Logo. Nah, berarti kita delete dulu ini logonya. Kita cari unduh logo MA. Gimana tadi cara masukin logo? Cara masukin logo gimana? Yaitu kita lari ke unggahan, kemudian kita unggah dulu logo MA Alhamidiyah. Itu ada di mana? Logo. Nih, saya nyimpan logo MA Alhamidiyah. Oh, ini ada nih. Nah, ini saya lagi download. Oke, gambar sudah masuk. Saya klik gambarnya. Nah, ya. Sudah masuk ke layar. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Pelan-pelan. Wah, ini kegedean ke logonya. Oke, kita kecilin Bapak Ibu. Nah, cara mengecilkan dan memperbesar gambar, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Saya perbesar dulu ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu klik gambar, kemudian di ujung dan ujung gambar itu ada bulatan. Nah, kemudian setelah kita arahkan mouse di bulatan, itu akan ada tanda panah. Itu gunanya untuk memperbesar dan memperkecil gambar. Saya coba ya, saya klik ya. Setelah ada gambar tanda panah, saya klik. Kemudian saya tekan. Ya, jangan cuma diklik, tapi ditekan. Kemudian kita arahkan. Tuh, ke bawah. Kita arahkan ke bawah jadi kecil. Kita arahkan ke atas jadi gede. Ya, seperti itu. Nah, maka kita sesuaikan dengan gambarnya. Dan segini juga. Cukup ya. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam gambar. Oh, tengah-tengah kurang bagus. Ya, kita taruh di pinggir ya Bapak Ibu ya. Oke, segini cukup. Nah, untuk menyesuaikan Bapak Ibu tinggal kecilin lagi gambarnya. Hanya 25%. Oke, sip, udah. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ingin menulis. Ini kan tulisannya ada di sini ya. Ya, udah ada di sini. Sekarang kita pengen masukin tulisan, misalnya kita pengen promosi, misalnya promosi PBDB atau pengen promosi yayasan kita. Kita pengen nambahin tulisan, misalnya www.alhamidiyah.sch.id. Kita pilih di sebelah kiri itu ada teks. Nah, setelah teks kita pilih misalnya tulisannya tulisan biasa, udah tulisan kecil aja. Kan ada tambahkan judul. Berarti ini kita bikin judul. Kalau subjudul berarti agak kecilan. Kalau teks ya udah berarti cuma teks. Kita pilih yang paling bawah teks. Nah, ini ya. Ini sudah ada, kita geser ke tempat yang ingin kita cantumkan. Di sini. Nah, kemudian setelah itu kita ketik misalnya tulisannya, wah ini hurufnya nggak kebaca. Oke. Bentar. Saya ulangi. Hurufnya ini kan huruf fontnya masih warna putih Bapak Ibu ya. Kita ganti dong ya. Warnanya kita ganti. Gimana cara ganti warna? Nih, lihat di sebelah atas ya. Tuh di samping memperbesar huruf ada warna teks. Kita pilih warna teksnya. Warna teksnya apa ya Bapak Ibu ya? Ini coklat. Ini coklat muda. Oh, berarti kayaknya harusnya yang gelap. Kita pilih warna gelap. Hitam. Ya, betul. Kita coba lihat. Nah, kan sudah ada nih ya. Tulisannya kok tipis ya. Nah, gimana cara kita untuk mempertebal? Kita klik lagi tulisannya, terus kita tebalkan. Nah, kan kelihatan ya. Kalau yang matanya sudah
Ini kan bisa kelihatan. Ya, kita tulis di sini misalnya www.alfamedia.sch.id. Oke, misalnya Bapak Ibu, ini lurus terus dari atas sampai bawah, tulisannya lurus, miringin misalnya. Bisa, tinggal pilih di sini di samping tebelin ada miring, ya. Kita blok dulu, kemudian kita pilih miring. Itu deh, jadi deh, ya, seperti itu. Ya, itu cara untuk menambahkan tulisan. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Di sini kok cowok sih gambarnya, pengen dong yang cewek, bisa ya. Yang cowok kita buang aja, Bapak Ibu, ya. Kita buang, terus kita lari ke elemen. Terus kita cari, misalnya apa ya? Guru ya. Guru perempuan kali ya. Ada nggak guru perempuan? Oh, ada Bapak Ibu. Tuh. Gratis lagi. Guru perempuan muslim. Ya, ya muslim. Yang cari kerudung Yang ada nggak ya? berjilbab. Yang berjilbab. Iya. Ada nggak ya? Kita coba cari dulu ya Bapak Ibu ya. Wah, ini Itu ada tuh di bawah. Ada, cuma bukan gambar ini, masih bintang. Kita coba yang jilbab. Kayaknya nggak ada nih. Karena yang bikin kayaknya Kayaknya nggak ada deh jilbaban. Iya. Belum pada mualaf. Iya. Belum mualaf. Belum mualaf. Atau foto Bapak Ibu juga bisa, ya. Iya dong, fotonya foto Bapak Ibu ya. Saya kasih foto saya, gimana tadi cara masukin foto? Tarik ke unggahan, terus unggah media, terus kita cari foto kita. Gimana ya fotonya ya? Di sini, di sini. My picture. Kita coba cari foto saya yang sekiranya lagi ngajar. Ada nggak ya? Nah ini aja deh, foto yang tadi aja deh. Nah ini, saya unggah ya foto saya yang tadi. Nah ini saya ingin ajarin Bapak Ibu cara menghapus belakang. Maksudnya bukan menghapus belakang, bukan belakang pesantren ya. Maksudnya menghapus belakang gambar. Background foto. Betul. Kita kan pengen nih foto kita aja nih, jangan ada gambar belakang tuh pohon kurmanya. Gimana caranya? Nih, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, fotonya sudah kita klik, terus pilih edit gambar. Oke. Nah, sayangnya ya di sini ternyata akunnya harus pro, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus akun pro dulu baru bisa menghapus gambar. Ya, di sini saya lihat ya penghapus latar belakang. Saya klik, nggak bisa karena saya masih akunnya masih gratisan. Jadi ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya tadinya saya pengen nyoba ini, cuma karena saya masih menggunakan akun yang gratis. Pakai aplikasi lagi Ustadz. Oh iya, yang betul. online, remove background. Oke, siap. Ya, saya kasih kata kuncinya di sini berarti ya. Saya share remove background. Saya buka di tab baru, saya tulis di sini remove remove background. Nah, ini salah satu cara juga Bapak Ibu untuk menghilangkan latar belakang background kita. Ini saya dulu ya. Saya copy dulu. Kemudian saya cantumkan di chat Zoom. Bapak Ibu tinggal klik. Jangan Iwan. Oke. Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik link yang ada di chat Zoom. Nanti keluar seperti ini, remove background. Nah, caranya gimana remove background ini? Pertama kita upload dulu gambarnya. Gambar yang mau kita upload. Gambar saya nih misalnya yang miring misalnya ini. Nah, ini. Tuh.
Dah otomatis Bapak Ibu hilang gambar pohon kurmanya. Ya, kita download. Nah, setelah download, oke, sekarang kita kembali lagi ke Canva. Jadi foto yang tadi kita hapus dulu. Jadi kita harus apa? Unggah media, kemudian cari hasil hapusan background-nya tadi. Nah, ini dia nih. Sudah ada. Oke, sedang mengunduh. Oke, sekarang masuklah kita di klik gambarnya, ya. Tuh, gambarnya hilang. Gambar apa namanya tuh? Pohon kurmanya hilang. Nah, ini kok ngadepnya ke samping, kita kan harusnya ke kanan ya. Nah, maka kita caranya gimana? Nah, cari apa namanya? Pilihan balik. Ya, balik. Ada edit gambar, ada pangkas, ada balik. Kita pilih balik. Terus kita puter supaya dia ngadep ke kanan. Nah, hilang gambar. Sini ya, Bu ya. Nah, ini ada di sini sebelah sini. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita pangkas deh supaya nggak terlalu besar gambarnya. Nggak bisa deh. Oke. Dah. Oke, jadi ini adalah contoh kita cara gratis. Ternyata kita nggak bisa, harus akun pro dulu. Jadi kita caranya dengan cara kita menggunakan remove background. Nah, Ibu, Bapak Ibu, saya saranin kalau seandainya ada alamat-alamat yang sekiranya penting itu di bookmark di Google Chrome-nya. Caranya gimana bookmark itu? Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu ada gambar bintang. Nah, kita bintangi. Kalau di pesan WA kan kita bintangi. Ini kita bintang. Kita pilih add bookmark. Maka nanti kalau seandainya suatu saat Bapak Ibu ingin mengedit kembali, itu nggak usah susah. Itu sudah ada di tersimpan. Kita pilih dot. Nah, kita tutup ya, Bapak Ibu ya. Terus sekarang saya pengen remove background lagi. Ya tinggal kita masuk ke bookmarknya. Kita cari di sini. Oh, ini udah banyak nih. Oke, kita cari di sini ya. Tanda panah kecil. Kita pilih. Nah, tuh sudah ada. Halamannya tersimpan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke cara memasukkan foto-fotonya nih. Ya. Ini saya ganti dulu nih kalimatnya. Misalnya saya ganti alamat, misalnya IG saya. Yunus. Oke. Nah, guru yang baik tahu bagaimana membawa yang terbaik dalam diri siswa. Oke, misalnya ini quote-nya ya, quote PAS-nya. Ya. Tulisan Arab bisa, ya. Tulisan Arab juga bisa. Saya coba ya. Manjada wajada misalnya. Saya pengen nambahin tulisan Arab kaligrafi. Subjudul. Oke, saya tambahin tulisan Arab. Ini kita rubah dulu keyboardnya. Jadi yang tadinya English jadi Arabic. Misalnya saya tulis ini la ijhad wala taksal. Ini kecil sekali ya. Ini kan warnanya masih putih. Kita kasih warna hitam. Oke. Ijhad wala taksal. Ya. Wala taku ya. Bersungguh-sungguh, jangan malas. Akun wala taku. Taku gofilan. Taksal wala taku. Gofilan. Wala takun, jangan kamu menjadi. Ya. Wala taksal wala takun gofilan. Saya tambahin lagi. Nah, biar tebel. Biar kelihatan sama santrinya. Nah, ya. Kalau kayak begini nih.
Udah jadi ya. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya. Kita pengen masukin gambar-gambar hasil jepretan kita selama PAS ini. Gimana caranya? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini di bagian pojok kanan atas itu ada tambah halaman. Kita klik. Halaman kan kosong ya. Oke, sekarang kita masukin foto-fotonya tuh. Foto-foto PAS-nya itu. Kita unggah dulu foto-foto yang ingin kita masukkan. Ya, contohnya di sini saya di P-nya di sini. Album foto. Nah, ini foto anak-anak nih ketika ujian nih misalnya. Terserah Bapak Ibu mau foto apa saja ya di sini ya. Pokoknya yang bagus-bagus dimasukkan. Kita pilih foto-fotonya sudah selesai. Kita open. Kemudian kita tunggu Canva untuk mendownloadnya. Ya, ini sudah masuk foto-fotonya. Oke, langkah selanjutnya yang pertama misalnya kita ingin upload foto santri kita. Misalnya lagi belajar. Nah, ini fotonya ya sudah masuk, kita tempel. Bapak Ibu yang rapi misalnya ya. Satu udah, dua. Kemudian kita klik lagi fotonya yang lain, misalnya foto santri putihnya ya. Kita taruh di pojok. Kemudian kita taruh lagi foto yang lain. Ya. Terserah secara acak Bapak Ibu boleh. Misalnya ini kayaknya kecil nih ya fotonya, kita gedein. Ya. Coba ya cara memperbesar gambar itu ada di mana? Di ujung ya, ujung pojok gambar itu ada tanda panah. Oke. Kemudian saya taruh di sini 2. Ya, misalnya di sini lagi ya. Kemudian ada foto misalnya anak-anak. Ya, kemudian saya tempel lagi, tambah lagi gambar-gambar anak-anak. Ya, ini aja serapi-rapihnya aja ya Bu ya. Ini. Kalau seandainya kebesaran, Bapak Ibu bisa potong ya, potong gambarnya ini. Cara potong gambar itu tinggal pilih ya, klik yang di sebelah gambar itu, kemudian ditekan, kemudian digeser ya, kiri kanan. Oke, ini sudah 1. Ini saya geser lagi. Oke. Saya potong. Oh, masih ada sisa sedikit lagi. Saya kasih foto santri yang lain. Oke. Ini saya fotonya saya taruh di belakang aja. Nah, gitu ya. Oke, 1 halaman jadi ya. Nah, oke. 1 halaman jadi. Oke. Kemudian kita bikin sekarang 2 halaman aja Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, setelah itu kita ingin masukin apa lagi? Suara atau musiknya. Oke, sekarang cara memasukkan musik, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri layar, itu ada pilihan lainnya. Kemudian pilih audio. Nah, ini kita cari, misalnya cari audio yang tentang happy misalnya, lagi senang misalnya ya. Kita pilih di sini.
lagunya. Oke, ya coba mute dulu. Oke, coba. Oke, di sini saya coba share screen-nya, share audionya dulu ya. Oke, suaranya belum masuk. Coba kita pakai. Hah? Ini keluar nggak Bapak Ibu? Ya Ustaz. Keluar ya? Oke. Nah, kayaknya kurang bagus nih, misalnya terlalu kekanak-kanakan misalnya. Kita ganti suaranya. Kita pilih yang gratis-gratisnya aja. Dikit Ustaz, kalau itu dikit Ustaz. Kalau sound. Nah, iya. Nah, ini kali Bapak Ibu ya. Oke, sudah jadi nih. Ya. Nah, untuk suara, Bapak Ibu bisa lihat suaranya kegedean misalnya. Pengen ngecilin misalnya. Nah, itu caranya Bapak Ibu bisa lihat di sini di volume. Itu bisa dikecilkan. Ada volume ada di sebelah kanan pojok atas ya. Nah, oke, sekarang coba kita setel. Setelnya bagaimana kita coba? Ada di play. Play-nya ada di samping unduh, itu 10 detik. Ya, videonya kita mulai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang terakhir lebih biar hidup lagi kita kasih animasi ya Bapak Ibu ya. Caranya di elemen, kemudian di sini cari animasi. Animasi. Nah, ini animasi misalnya kita cari yang bagus coba. Nah, ini misalnya nih ya, kerlap-kerlip nih gratis nih. Kasih yang kerlap-kerlip. Oke. Nah, sudah masuk animasinya, kita pasin dengan gambarnya. Kita taruh di mana ya? Sini gitu ya. Ya, oke. Oke, sekarang kita selesai ya 2 halaman ini. Cover dan juga foto-foto anak-anak santri. Maka selanjutnya kita akan buat buku kenangan ini menjadi video. Caranya, nah ini sudah ada video MP3 ya. Nah ini disarankan ya. Cuma di sini ternyata saya pakai akun yang ini ya berbayar di sini. Oke, saya pakai yang unduh aja dengan Canva Pro. Wah ini nggak bisa juga ya. Oke, berarti saya nih dari pakai template yang berbayar. Oke, gratis nanti ya. Ternyata berbayar. Oke, berarti saya nggak usah pakai template coba ya. Terus watermark. Oke. Nah, itu Bapak Ibu coba di sini. Oke. Juga sama nih. Maaf, awal. Nah, ini dari. Ini hapus dulu gambarnya dulu. Kasih gambar nanti. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ganti pakai akun yang gratis template-nya ya. Karena tadi saya kira itu gratis, nggak ada tulisan berbayarnya tadi. Yang tadi saya klik template-nya itu nggak ada tulisan gratis, nggak ada tulisan berbayar. Jadinya ternyata dia itu pas kita unduh disuruh bayar ya. Nah, ini kalau ada kita ketika klik template ada tulisan gratis, nah itu berarti asli gratis. Ya Bapak Ibu ya. Oke, maka kita sekarang akan unduhnya menjadi video. Nah, lihat ketika ada tulisan gratis,
kita bisa mengunduhnya. Kita unduh. Oke. Ya, masih download ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Wah, sudah lewat 6 menit ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Bu Ira terkait tentang mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kepada Bu Ira, silakan. Ustaz. Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya lagi nanti bisa di WAG ya, bisa di WAG di grup bisa ini. Kemudian sebenarnya sih berani mencoba sih sebenarnya kalau di Canva itu yang paling penting. Terus kreativitas kita. Jadi jangan takut salah. Ya, saya belajar waktu Canva itu dari awal pandemi. Karena waktu itu kebetulan saya ikut di Komdik Jabar. Ikut kegiatan virtual koordinator di Tikomdik gitu. Nah, ternyata salah satunya diajarkan membuat dengan Canva. Ya awal-awal juga nggak paham gitu ya, bingung gitu. Tapi pas sering dipakai, kemudian saya juga kadang dituntut untuk bikin sesuatu dan kita kan nggak boleh bergantung dengan orang lain gitu ya. Jadi ya coba aja terus gitu. Memang awal-awal sih kalau ngelihat Canva yang awal-awal saya buat juga saya ketawa. Banyak yang norak, banyak yang apa ya? Ya dari segininya nggak inilah gitu. Mungkin nggak layak dipublikasikan. Tapi karena nekat gitu kan, karena memang harus buat, ya akhirnya diberanikan. Ya alhamdulillah sekarang Canva sangat membantu saya untuk membuat berbagai desain gitu. Karena kalau saya bergantung juga dengan Ustadz Yunus sendiri kan kebayang tuh, nggak kepegang Ustadz Yunus semuanya gitu kan. Jadi ya saya juga kalau sekiranya saya bisa dan tidak terlalu sulit gitu ya, itu saya lakukan. Berbeda kalau misalnya menggunakan Photoshop. Nah, Photoshop juga saya belajar otodidak, jadi belajar coba-coba aja karena waktu itu terpaksa ya suruh bikin banner gitu kan, mau ada acara pramuka nggak ada yang bikin banner, bikin sendiri dari Photoshop gitu ya, akhirnya ngerti oh gitu cara bikinnya gitu. Nah ya jangan patah semangat, coba-coba terus dan para santri pun akan senang gitu kalau kita juga sama-sama gitu. Apalagi kalau misalnya mereka juga bisa berbagi desain untuk membuat karya-karya. Jadi kayak misalnya membuat karangan gitu ya, bikin komik gitu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau PKN juga bisa kan bikin komik strip. Jadi mereka suruh cerita apa yang mereka sudah pelajari tapi dalam bentuk cerita. Jadi kan tidak harus selalu paper based. Jadi ulangan itu nggak harus menjawab soal gitu. Ini pun menyikapi persiapan kita di tahun 2022. Jadi ada rencana dari Kementerian Pendidikan itu kemarin sudah di-launching bahwa di tahun ajaran depan kurikulum kita akan berbasis portofolio. Nah, salah satu tantangannya adalah buat kita adalah ya kita harus bisa membuat tugas-tugas yang tadinya paper based itu menjadi karya-karya anak gitu. Jadi misalnya kalau kita mau bikin ulangan nih, ulangan PKN atau ulangan bahasa Indonesia, tidak perlu harus menjawab sebutkan ya, tuliskan, tidak perlu seperti itu. Tapi misalnya kita buat kertas kerjanya, tapi hasilnya itu santri harus membuat komik isinya menceritakan tentang pelajaran yang sudah dipelajari. Ya, dan itu bisa di semua pelajaran. Nah, tergantung kita niatnya mau merubah gitu ya gaya kita mengajar atau tidak. Nah, itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu juga sudah tidak mengizinkan. Sebentar lagi kita akan mendengar bunyi azan asyar. Tapi untuk terakhir mungkin dari Bapak Ibu ada refleksi yang bisa disampaikan tentang kegiatan hari ini bagaimana? Disilahkan. Perempuan ataupun ibu guru laki-laki, ibu guru jadi salah tuh. Bapak guru laki-laki yang mau membuat refleksi, artinya apakah ini sesuatu yang baru atau oh ya, gitu. Ini jadi satu informasi baru atau ada semangat mau mencoba, silakan.
Mungkin kemarin yang langsung minta itu dari Bu Ratu nih. Ya. Bu Ratu gimana nih setelah kita buka hari ini? Ada satu patah kata. Iya. Baik, terima kasih Bu Ira, Ustadz Yunus, Pak Hadi, dan Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dan materi seperti ini atau pelatihan semacam ini sangat bermanfaat. Dan kebetulan terkait dengan di tim IPS, TEMI nanti, anak-anak ini nanti akan membuat poster digital dengan menggunakan media Canva. Terus terang Canva ini memang saya baru pelajari, tadi barusan juga saya sudah kirim Ustadz Yunus, cuman masih sederhana. Dan ilmu dari Ustadz Yunus ini sangat bermanfaat sekali terkait dengan media Canva ini, karena nanti bisa kita terapkan juga dalam pembelajaran anak-anak dalam merancang materi pembelajaran dengan menggunakan media Canva ini. Nah, kita sebagai gurunya kan tentu juga perlu tahu, kemarin makanya saya sampaikan ke Bu Ira, saya ingin menggunakan media Canva untuk anak-anak belajar. Dalam hal ini pembuatan poster digital. Dan ternyata alhamdulillah di Canva ini ada banyak, maksudnya bisa untuk membuat poster juga, untuk membuat komik juga. Bahkan tadi Ustadz Yunus membuat menayangkan ternyata bisa buat video juga. Ini sangat menarik sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk pelatihan ini. Dan saya juga perlu banyak belajar lagi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk Bu Ira, Pak Yunus, Bu Rini, dan semua Bapak Ibu berbagi, saling sharing untuk untuk pengayaan kita, maksudnya untuk kita lebih luas lagi, seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi, dan ini sangat bermanfaat. Bravo MA Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ratu. Baik, perwakilan dari guru yang putra siapa ya kira-kira? Pak Dwi itu ngomong. Pak Priyo, sip. Saya lagi. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya hormati itu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu yang lainnya, dan terutama narasumbernya. Ya. Jadi memang untuk sekarang barangkali era sekarang dan untuk berikutnya itu memang tidak mungkin akan terlepas dari ilmu tentang IT. Jadi barangkali ini akan sangat membantu untuk segala hal, kemudian bisa diterapkan untuk yang lainnya. Kemudian mudah-mudahan dengan pelatihan ini diharapkan kita bisa mengembangkan diri, bisa mencari hal-hal yang lainnya juga. Saya rasa hanya butuh ya memang ketekunan dan tidak takut salah, dan ya mencari hal-hal baru yang selalu saya yakin akan selalu berkembang, software yang ada di internet dan lainnya. Itu saja barangkali Bu, karena sudah banyak disampaikan Bu Ratu juga. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya rindukan yang ingin muncul dari Bapak Ibu adalah, ini terutama karena kita pesantren ya, banyak juga di sini kan para ustadz yang luar biasa ilmunya. Nah, saya itu ingin setiap pagi ataupun apa ada yang buat itu, entah doa-doa pendek gitu. Karena kalau biasanya nih, bisa Bu Umbai, Bu Yupi, kemudian Bu Sinta itu suka rajin share kata-kata mutiara gitu ya. Terus ada ayat gitu kan, ataupun mungkin juga dari hadis gitu kan. Nah, tapi itu kan yang buat orang lain gitu. Nah, saya ingin yang buat itu label dari para guru agama dari MA Alhamdulillah ya.
Kalau saya yang buat pasti nggak dalam ininya tingkatannya. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari ahli agama ini insya Allah gitu ya, itu juga akan menstimulasi para santri untuk membuat juga karyanya. Jadi nanti bertebaran setiap hari itu ada informasi-informasi yang bisa di-share dan itu lahir dari Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita gunakan ya digunakan untuk dari Canva ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Pak Hadi, Pak Kiai Haji Rashid, Pak Kiai Haji Johari, kemudian Ustadz Yunus sebagai narasumber hari ini. Bapak Ibu semua ya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita nanti bisa berbagi lagi dengan berbagai aplikasi ataupun juga ilmu-ilmu yang lain yang kita temukan saat ini di sekitar kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Boleh silakan.